NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Seperti biasa, hari ini tanggal 24 Mei 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Namun sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Terima kasih. Untuk hasil pengerjaan dan juga apa saja yang dikerjakan di sirkuit Mandalika ini, saya yakin sahabat bisa melihat di video ini tanpa diberitahu dengan narasi saya. Baik, seperti biasa kita di trek lurus yang panjangnya 700 meter, dan ini adalah tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama. Tidak ada pengerjaan di tunnel yang pertama, namun di bagian inner line di sini sedang dilakukan pengerjaan. Kemudian di antara main track dan inner line ada grader yang sedang melakukan pengerjaan dan perataan. Dan ini ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Dan di depan ini ada drainase yang memotong lintasan. Nah, seperti kita lihat di sini ada air sebelah kanan, itu belum disambung. Dan langsung kita melihat di sebelah kiri di tikungan yang pertama, di mana ini adalah jalan terusan menuju luar sirkuit. Kemudian ini nantinya akan dibuat akan dibuat tribun untuk VIP, tepatnya di sebelah kiri outer line di tikungan yang pertama. Dan ini sahabat adalah pagar pembatas antara tribun dengan outer line. Kemudian di outer line kita lihat banyak sekali concrete barrier, bahkan sudah panjang yang sudah dipasang dan kemudian juga sudah dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Sirkuit yang mempunyai panjang trek 4,31 km ini sedang dilakukan pengerjaan, difokuskan pada pengerjaan outer line dan inner line. Baik itu perataan, pengurugan kembali maupun pengikisan dan penggantian kembali oleh urugan pilihan, dan kemudian juga frame coating, dan begitu juga pengaspalan di bagian inner line dan outer line. Dimana untuk pengaspalan main track atau track yang utama untuk lapis kedua dan lapis ketiga, menurut kabar nanti akan dilakukan atau dikerjakan setelah outer line dan inner line diaspal semuanya atau terkonek. Namun yang begitu difokuskan adalah untuk pengerjaan dan penyelesaian sistem drainase sahabat. Jadi untuk satu buah bangunan, apalagi ini adalah pengerjaan atau proyek bertaraf internasional, tentu saja ada standar yang harus dipatuhi atau ada peraturannya yang benar-benar harus dipatuhi, terutama untuk bagian drainase. Jadi sebuah pembangunan tanpa drainase yang baik nanti akan mudah hancur atau mudah rusak. Bentuk apapun, baik itu jalan, apalagi ini sirkuit, jadi sistem drainasenya harus benar-benar baik, karena kalau terkena air atau terkena banjir akan mudah rusak. Untuk itu sistem drainase yang ada di sirkuit Mandalika ini begitu banyak, seperti yang kita lihat di sini. Di bagian sisi kiri outer line tikungan kelima ini adalah pembangunan atau pembuatan beton atau tembok untuk drainase. Jadi drainase di sini banyak sekali, baik itu drainase yang memotong lintasan atau drainase pipa wis beton dan juga drainase hauraton yang mengapit main track
sepanjang 4,31 km. Dan juga ada drainase yang menyambung pipa kecil dari drainase Hauraton menuju drainase yang langsung akan dibuang ke drainase yang besar dan kemudian akan disalurkan ke Laguna. Dari 17 tikungan yang ada, untuk area gravel di tikungan-tikungan semuanya sudah dilakukan pengerjaan, walaupun memang belum semuanya selesai. Karena ada di antaranya untuk penyambungan drainase belum selesai, kemudian juga untuk pemadatan dan pengurugan kembali atau penggantian kembali untuk agregatnya. Dan ini di atas tunnel yang kedua, sahabat, tepatnya sebelah kiri bagian outer line. Di sini sedang dilakukan pemadatan dan penghamparan untuk agregat. Kemudian nanti akan diratakan dan dipadatkan. Setelah sempurna nanti akan dilakukan frame coating, kemudian akan dilakukan pengaspalan seperti pengaspalan di bagian outer line yang sudah dulu dilakukan. Sebagai informasi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atashiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit ini, untuk lebar main track atau trek yang utama adalah 15 meter. Kemudian ada outer line dan juga inner line di sini, atau juga sering kita menyebut dengan service road bagian luar atau bagian dalam atau bagian kiri dan kanan. Ini mempunyai lebar masing-masing 12 meter. Dan ini adalah outer line di bagian tikungan yang ke-10. Dan kalau kita lihat di bagian gravel di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas dan yang paling lebar di antara gravel-gravel yang ada di sirkuit Mandalika ini. Kemudian ini adalah bagian outer line di tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11, di mana hari kemarin sore sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Dengan demikian, itu menandakan bahwa sebentar lagi ini akan dilakukan pengaspalan, entah sore nanti ataupun mungkin besok pagi. Dan kalau kita perhatikan dari kejauhan, kemudian kita akan mendekat di bagian outer line di tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Di sini banyak sekali alat berat yang sedang melakukan pengerjaan untuk persiapan pengaspalan. Untuk selanjutnya di bagian outer line menyambung dari pengaspalan yang sudah dilakukan, yaitu di pertengahan antara tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-11. Dan sepertinya ini sahabat sedang melakukan pengerjaan di bagian penyambungan untuk persiapan pengaspalan. Dan benar sekali sahabat, di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk penyambungan pengaspalan yang sudah dilakukan beberapa minggu ke belakang, dan besok atau nanti sore mungkin akan dilakukan pengaspalan. Kita lihat di sini sedang berbenah dan mengerjakan di bagian sambungan. Kemudian kita lihat di sini juga ada alat berat dan juga ada finisher sudah berderet di sini, sudah berbaris di bagian outer line. Itu menandakan bahwa nanti pengaspalan selanjutnya akan dilakukan di area tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Baik, kita lanjut ke tikungan yang ke-11. Dan ini adalah merupakan area gravel di tikungan yang ke-11, di mana sudah dihamparkan sebagian, namun sebagiannya masih belum penuh karena masih melakukan pengerjaan di bagian sistem drainase. Kemudian kita lihat di sini sebelah kiri outer line ada pengerjaan untuk pembetonan atau penembokan drainase yang sangat besar ini, yang langsung terhubung dengan drainase di tikungan yang ke-13. Dan kita lihat di sini banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan pengerjaan di bagian drainase buangan dari tikungan ke-13 yang langsung nanti akan dibuang ke Laguna. Dan kita lihat juga di sini ada penggalian dari drainase Hauraton yang langsung akan tersambung ke drainase yang sedang dilakukan barusan. Kemudian ini di bagian kanan masih terfokus untuk pengerjaan di sebelah bukit, tentunya masih pengerjaan sistem drainase.
Tambahan informasi bagi sahabat yang masih belum mengetahui bahwa sirkuit Mandalika ini tadinya akan melakukan atau melaksanakan atau menggelar balapan MotoGP di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Oktober. Namun setelah kemarin pihak Dorna Sport berkunjung ke sini, kita tahu bahwa untuk tahun ini ditunda dan nanti kita akan menggelar di tahun 2022, tepatnya di awal tahun. Namun untuk menggelar sekelas balapan MotoGP diperlukan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk gelaran balapan MotoGP seperti hotel, homestay, dan juga yang lainnya, terutama jalan terusan atau jalan utama yang menuju bandara yang sekarang sedang dilakukan pengerjaan. Jadi semuanya dikebut, baik itu di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit yang nanti akan menunjang untuk gelaran balapan MotoGP. Seperti sekarang yang sedang dilakukan persiapan pembangunan, diantaranya di sebelah kiri di sini di bagian outer line tikungan yang ke-15 di depan ada pengerjaan untuk jalan atau nantinya akan dijadikan sebagai gerbang masuk ke sirkuit ya, yang langsung nanti akan terhubung dengan bundaran yang ada di luar sirkuit. Tepatnya nanti akan masuk ke tikungan yang ke-15, kemudian belok kiri dan langsung nanti akan bisa masuk ke pit in ataupun ke area pedok. Dan ini tikungan yang ke-15, ke-16 dan juga ke-17, di mana di tengahnya di sini sudah dilakukan penanaman rumput dan juga ini adalah merupakan pembuatan taman. Kemudian kita lihat ke samping di sini untuk bagian outer line di tikungan yang ke-15 ini masih dilakukan penggalian untuk pemasangan drainase wis beton ya. Kita lihat juga di depan di sana di sebelah kanan, tepatnya di nanti akan dijadikan sebagai area masuk atau gerbang masuk. Nah, di sini sahabat. Nah, ini adalah merupakan pembuatan untuk gerbang masuk dan ini adalah saluran pengendali banjir yang sudah dulu atau lebih dulu dilakukan atau dikerjakan. Ini tikungan yang ke-15 ke-16 untuk area gravel sudah menumpuk ya, urugan pilihan atau kerikil-kerikil halus nanti yang akan dihamparkan di bagian gravel di tikungan ke-15 dan ke-16. Demikian sahabat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.